Film dimulai kita diperlihatkan dengan sebuah pertandingan rugby yang berlangsung sengit. Tim putih sedang unggul berkat keahlian salah satu pemain andalan mereka yang tampil luar biasa, yang bernama Jack Taylor. Merasa timnya akan kalah, salah satu pemain dari kubu hitam memancing emosi Jack agar kehilangan kendali dengan menyinggung kematian ayahnya Jack yang sangat tragis. Alhasil Jack pun terpancing emosi dan langsung menghajar pemain lawan yang membuat situasi pertandingan menjadi tak terkendali. Setelah kejadian itu, Jack pulang ke rumah untuk membantu ibu dan adiknya berkemas-kemas karena esok harinya mereka akan pindah tempat tinggal ke kota Orlando. Ternyata, adik Jack yang bernama Charlie adalah atlet tenis berbakat dan berprestasi, sehingga ia berhasil meraih beasiswa di sana. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju ke Orlando dengan membawa semua barang keperluan mereka menggunakan mobil box. Setelah pindah rumah, Jack kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah barunya dan mencoba beradaptasi dengan pergaulan di sana. Tapi saat menyusuri area sekolah, Jack melihat seorang murid sedang dibully. Jack yang merasa kasihan mencoba menolongnya, namun di luar dugaan murid tersebut malah memukul Jack yang membuatnya bingung dengan situasi yang barusan terjadi. Seriously, dude. Ketika pelajaran di kelas, Jack menjadi perhatian semua murid karena kecerdasannya. Bahkan seorang siswi bernama Miller mulai tertarik kepada Jack dan mengajaknya kenalan. Esok harinya ketika Jack sedang makan bakso di kantin, ia dihampiri Max, orang yang dia tolong kemarin. Max mengaku kalau ia tahu tentang sosok Jack dari video yang viral di YouTube yang memperlihatkan Jack berkelahi dalam sebuah pertandingan rugby. Max juga menjelaskan bahwa kemarin dirinya tidak sedang dibully, melainkan sebuah pertarungan yang sebelumnya telah disepakati dan direncanakan. Semua orang bisa menjadi populer di sekolah ini jika mereka memiliki skill bertarung dan mampu mengalahkan yang terkuat. Saat pulang sekolah, Jack diundang Miller ke sebuah pesta yang akan diadakan malam ini, di mana Jack dengan senang hati bisa datang ke pesta tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jack mendatangi pesta dan disambut oleh tuan rumah bernama Ryan, yang merupakan seorang petarung juara bertahan dan paling disegani. Ryan kemudian mengajak Jack berkeliling dan memperlihatkan beberapa teman-temannya sedang baku hantam. Bagi mereka berkelahi sudah jadi hal biasa, karena setelah berduel mereka tak ada rasa dendam dan justru hubungan mereka semakin akrab. Tak lama kemudian, Ryan mengumumkan bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai. Ternyata, pertunjukan tersebut adalah tantangan duel antara Ryan melawan Jack. Dan pastinya Jack langsung menolak tantangan tersebut karena tujuan utamanya datang ke pesta ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk mendekati Miller. Dengan santainya Ryan langsung mencium Miller di depan semua orang dan mengakui bahwa Miller adalah pacarnya. Melihat itu Jack merasa patah hati dan memilih untuk pergi dari sana. Akan tetapi anak buah Ryan menghadangnya. Situasi semakin memanas ketika Ryan dengan sengaja memancing emosi Jack. Dia mengungkapkan kronologi tentang kematian ayah Jack yang meninggal secara tragis akibat mabuk miras. Mendengar hal tersebut, seketika amarah Jack langsung meluap dan menerima tantangan Ryan. Alhasil pertarungan antara Jack melawan Ryan pun dimulai. Sesuai reputasinya sebagai petarung juara bertahan, Ryan dengan mudah membuat Jack kewalahan. Walaupun Jack berusaha keras melancarkan serangan demi serangan, namun ia sama sekali tak mampu menjatuhkan Ryan. Bahkan Jack dipermalukan di depan semua orang dan dihajar sampai babak belur. Saat Jack akhirnya tumbang tak berdaya, beruntung Max datang menolong dan segera membawanya pulang ke rumah.
Ternyata video duel antara Jack dan Ryan tersebar luas dan menjadi topik perbincangan di sekolah. Sementara itu, Jack mengalami luka cukup parah sehingga dia memutuskan tidak masuk sekolah beberapa hari. Charlie pun terkejut melihat kondisi kakaknya yang penuh lebam. Karena kasih sayangnya kepada sang kakak, ia merawat Jack supaya cepat pulih dan merahasiakan hal ini dari ibu mereka. Setelah itu Max melihat kondisi Jack dan memperkenalkan pelatih bela dirinya bernama John Rocqua. Max juga mengajaknya untuk berlatih dengan Rocqua karena ia melihat potensi dalam diri Jack untuk menjadi petarung hebat dan mungkin suatu hari nanti kekalahan ini bisa terbalaskan. My teacher, John Rocca. I am extending this invitation to you. Esok harinya Jack datang ke tempat camp Rocqua untuk memulai latihan. Kedatangan Jack langsung disambut oleh Max dan mengenalkannya kepada Rocqua yang memasukkan Jack bergabung ke kelas pemula bersama Max. Namun dengan penuh percaya diri, Jack menolak bergabung dengan kelas pemula dan justru ingin langsung berlatih bersama para senior. Alhasil, Rocqua pun menguji kemampuan Jack dengan serangkaian latihan endurance yang mencakup berbagai tes fisik untuk melatih stamina dan kekuatan para petarung. Never back down. Come on, pick it up. Yourself. Come on. Setelah melewati pemanasan yang melelahkan, Jack akhirnya diminta untuk bertarung dengan salah satu senior. Melihat lawannya bertubuh kecil, Jack meremehkannya dan menganggap duel ini akan mudah. Tapi saat pertarungan dimulai, Jack langsung dibuat tak berkutik. Ternyata dia sangat ahli dalam teknik gulat dan berhasil menguncinya. Namun Jack menolak menyerah dan tetap bertahan. Dan sampai akhirnya dia kehilangan kesadaran. Setelah terbangun, Rocqua melihat ada bakat dan jiwa pantang menyerah dalam diri Jack. Sehingga dia menerima Jack menjadi muridnya. Namun ada satu peraturan yang harus dipatuhi. Jack dilarang berkelahi di luar tempat latihan. Jika melanggar aturan ini, maka ia akan langsung dikeluarkan. See you tomorrow. Malamnya, Miller datang ke rumah Jack untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Tapi Jack tak mau memaafkannya karena dia menganggap Miller mengundangnya ke pesta hanya untuk menjebaknya agar berduel melawan Ryan. No, it'd be like that. Keesokan harinya, Jack datang lebih awal ke camp latihan yang membuat Rocqua terkesan dengan semangat Jack. Sebelum teman-temannya datang, Jack melatih pukulannya yang menarik perhatian Rocqua. Di sini Rocqua meminta Jack untuk melakukan serangan kombinasi, yaitu jab strike dan middle kick. Namun Jack masih kesulitan mengatur nafasnya, jadi serangan yang dihasilkan Jack tidak ada powernya. I am breathing. Rocqua kemudian menunjukkan cara mengatur nafas yang benar, dan hasilnya terbukti serangannya cukup keras dan membuat samsak itu terdorong sangat jauh. Strike. You breathe. Di awal latihan, Jack belum bisa fokus dan masih kesulitan mengendalikan emosinya karena dia masih teringat ketika duel melawan Ryan. Namun setelah beberapa hari latihan, ia mulai bisa mengendalikan emosinya dan menunjukkan perkembangan pesat. Di sekolah, Miller mencoba membujuk Ryan agar meminta maaf kepada Jack karena pertarungannya melawan Jack sudah kelewatan. Tapi Ryan menolak permintaan Miller yang membuat keduanya bertengkar dan mengakhiri hubungan mereka. Di tengah keributan itu, Jack datang untuk melerai. Tapi Ryan justru kembali menyindir soal kematian ayahnya Jack. Tapi kali ini, Jack masih bisa menahan emosinya, walaupun dalam hatinya sangat ingin menghajar Ryan. You're weak, like your old man. No. Watch your back, man. Ketika latihan, Jack melampiaskan amarahnya, sampai akhirnya Rocqua menegurnya dan menyarankan Jack agar lebih tenang dan santai. Bukannya mereda, Jack justru semakin tersulut emosi yang berujung pada perdebatan sengit di antara mereka. Rocqua yang kesal akhirnya menyuruh Jack pulang untuk menenangkan diri dan ia ditemani Max dengan memakai mobilnya.
Namun di perjalanan tiba-tiba mereka diganggu oleh pengendara yang ugal-ugalan. Alhasil, Jack yang sedang emosi langsung mengajak ribut dengan mereka meskipun ketiga pria itu berbadan besar. Tapi Jack dengan mudah mampu mengalahkan mereka, sementara Max merekam kejadian tersebut dan menguploadnya ke sosial media. Video itu pun viral yang membuat Jack semakin populer di sekolahnya. Bahkan banyak ciwi-ciwi yang mencoba mendekati Jack dan salah satunya adalah Miller. Fenomena ini pun membuat Ryan semakin panas. Lalu dia mendatangi Jack dan terjadilah baku hantam. Setelah berhasil menjatuhkan Jack, Ryan menantangnya untuk bertarung di Beatdown, yaitu sebuah turnamen bergengsi di mana Ryan telah menjadi juara bertahan. Head on. Jack yang merasa harga dirinya diinjak-injak, dia pun menerima tantangan itu dan bertekad mengalahkan Ryan di turnamen tersebut. When? Fighters get the time and place by text messages. Saat Jack kembali ke tempat latihan, Rockwell terlihat kesal setelah melihat video Jack yang ribut dengan 3 pria di jalan dan pastinya tindakan Jack telah melanggar aturan Rockwell. Tanpa banyak basa-basi, Rockwell langsung mengusir Jack dari kamp latihan dan melarangnya kembali lagi. Jack yang merasa menyesal, dia mengajak Max mendatangi camp, lalu diam-diam mengikuti Rockwell sampai ke minimarket. Di sana Jack akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Rockwell. Ia mencoba meyakinkan Rockwell agar dirinya diizinkan berlatih kembali. Jack juga menjelaskan yang sebenarnya terjadi, alasan dia berkelahi di jalan, dan masalahnya dengan Ryan. Setelah mendengar penjelasan itu, Rockwell akhirnya setuju untuk melatihnya lagi. Tapi dengan satu syarat, Jack tidak boleh mengulangi kesalahannya. Be at the gym at 7. Thank you. Di hari berikutnya, Rockwell memberi pelatihan yang sangat keras untuk mempersiapkan Jack menuju kompetisi Beatdown, dan latihan ini juga membuat hubungan mereka semakin dekat. Di sela-sela latihan, Rockwell mulai bercerita tentang masa lalunya. Dulu ia memiliki seorang adik bernama Joseph, seorang petarung MMA yang sangat hebat. Ayah mereka pun lebih menyayangi Joseph karena prestasinya di dunia pertarungan. Namun suatu hari saat Rockwell dan Joseph pergi menonton orkes, mereka terlibat tawuran dengan para pemabuk. Dalam pertarungan itu, Joseph dengan mudah mengalahkan para pemabuk dan membuat mereka pada kabur. Tapi yang tak mereka duga, seorang pemabuk kembali dan menembak kepala Joseph hingga meninggal. Sejak kejadian tragis itu, Rockwell tak pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Ia merasa bersalah atas kematian sang adik yang terus membebaninya sampai sekarang. Think you can do it again? Seiring berjalannya waktu, kini kehidupan Jack semakin membaik. Ia meluangkan waktu datang ke pertandingan tenis untuk menyemangati adiknya. Ketika Jack sedang mau ngopi di kafe, tanpa sengaja dia bertemu dengan Miller. Mereka pun mulai mengobrol dan Jack akhirnya meminta maaf kepada Miller atas masalah yang terjadi di antara mereka. Dan sejak pertemuan itu hubungan mereka semakin dekat. Lalu Max datang memberitahu Jack bahwa turnamen Beatdown akan dimulai sebentar lagi. Namun Jack justru memutuskan untuk mundur dari turnamen tersebut karena dia lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Miller daripada harus bertarung tanpa tujuan yang jelas. Grab a seat with the girls. Tapi sayangnya saat mereka akan melakukan adegan panas, tiba-tiba Charlie datang menciduk mereka. What are you guys doing? Wrestling. Kabar mundurnya Jack dari turnamen Beatdown akhirnya sampai ke telinga Ryan yang membuatnya sangat kesal. Dia pun menyusun rencana licik agar Jack kembali ikut di turnamen tersebut. Word on the street. Ryan lalu menemui Max untuk mengajak ngopi sambil push rank di rumahnya. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun Max ikut bersama Ryan. Tapi sesampainya di rumah Max malah dikerjain sama Ryan dan dipukuli habis-habisan sampai terkapar. Sementara Jack dan Miller sedang asik main kartu, sampai ada orang datang mengantar Max yang sudah babak belur di depan rumah. Begitu melihat kondisi Max yang terluka parah, Jack segera membawanya ke rumah sakit agar mendapat perawatan. You're gonna be fine. We'll have to keep you here overnight for observation. Setelah mengetahui bahwa Ryan adalah pelakunya, seketika jiwa-jiwa kebrutalan dalam diri Jack akhirnya bangkit.
di mana ia memutuskan untuk ikut turnamen beatdown demi membalas semua kelakuan Ryan. Namun Rockwell tidak setuju dengan keputusan itu karena dia sangat khawatir kalau Jack akan mengalami nasib yang sama seperti Joseph adiknya. Tapi Jack yang sudah terbakar amarah tetap bersikeras melawan Ryan dan tak peduli apapun yang akan terjadi. Tak punya pilihan lain, Rockwell akhirnya membiarkan Jack pergi dan hanya bisa berharap Jack menjadi juara di turnamen. It's on you. Always has been. Sesampai di lokasi acara beatdown, Jack langsung mendaftarkan diri dan bertekad melawan petarung terkuat di kompetisi ini yang tiada lain adalah Ryan. Namun sebelum mereka berduel, Jack maupun Ryan harus mengalahkan para petarung lain agar bisa lolos ke babak berikutnya. Sebagai juara bertahan, Ryan dengan mudah mengalahkan setiap lawannya, dan hal itu membuat Jack semakin termotivasi untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di tengah pertandingan, Jack beberapa kali terkena tendangan keras di tulang rusuknya. Namun dengan semangat pantang menyerah, Jack akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertandingan, Miller menemui Jack untuk memberinya semangat. Sementara Ryan sangat bernafsu untuk menang, bahkan dia sampai menusuk mata lawannya, sehingga Ryan didiskualifikasi saat itu juga. Jack yang mengetahui hal tersebut memutuskan untuk mundur dari turnamen, karena tujuan utamanya adalah melawan Ryan. Saat Jack dan Miller akan pergi dari sana, tiba-tiba Ryan datang menghentikan mereka. Alhasil terjadilah pertarungan antara Jack melawan Ryan. Karena pertarungan antara Jack dan Ryan ternyata lebih seru dibanding pertandingan di dalam arena, para penonton pun keluar ruangan untuk menyaksikan duel mereka berdua. Pertarungan semakin seru ketika Jack dan Ryan saling balas serangan, sampai akhirnya Jack kewalahan menghadapi Ryan karena dia masih kesakitan di bagian tulang rusuknya. Ketika Jack benar-benar sudah tak berdaya di tangan Ryan, ia mulai teringat dengan orang-orang yang dia sayangi dan selalu mendukungnya, sehingga hal itu memberinya kekuatan untuk bangkit lagi. Jack mampu membalikkan keadaan dengan menggunakan teknik jiu-jitsu. Dia berhasil mengunci tangan Ryan, bahkan membantingnya sangat keras. Tak hanya sampai di situ, Jack juga mengeluarkan serangan kombinasi yang diajarkan oleh Rockwell yang membuat Ryan langsung tumbang. Dengan semangat pantang menyerah, Jack akhirnya memenangkan pertarungan ini. Beberapa hari kemudian, Max terlihat sudah pulih dan pergi ke sekolah bersama Jack. Setelah kemenangan itu, sekarang Jack lebih disegani oleh semua orang termasuk Ryan. Di sisi lain, Rockwell memutuskan untuk menutup camp pelatihannya dan pulang ke Brasil untuk mengunjungi ayahnya yang sudah lama dia rindukan.